Cerita ini memiliki dua versi teks dan audio. Silahkan pilih sesuai yang diinginkan. Bisa dilihat di playlist. Kedatangan Dania, bagian 13. Novel Kehilangan, karya Poppy Novita. Irsya pulang jam berapa? Aku menatap layar ponsel tak percaya, membaca pesan yang dikirim oleh Mas Anjar. Tapi aku tetap mencoba membalasnya. Jam 4. Mas Anjar menjawab, Oke. Oke apa? Nanti ku jemput, katanya. Hah? Aku bisa naik taksi. Jam 4 aku kesana sama Bagas, kata Mas Anjar. Aku menggigit bibir, bingung harus membalas apa. Kenapa? Hah? Aku menoleh pada Daniel yang sedang menyuapi Irsya. Ada masalah? Daniel bertanya lagi. Enggak. Aku mencoba tersenyum, tapi sepertinya gagal karena Daniel justru menyeringai tipis. Suami kamu mau datang? Kalau iya, aku bisa pergi sekarang. Dia jemput jam 4 nanti. Jawabku entah mengapa terasa berat. Daniel mengangguk. Irsya pulang sama Didi aja ya, Mah. Irsya menyahut. Nggak bisa dong sayang. Papa mau datang loh buat jemput Irsya. Tapi Irsya mau pulang sama Didi aja. Hey boy, anak baik itu yang nurut sama apa kata mama. Enggak bikin mama sedih atau nangis. Yang akan selalu buat mama bahagia, oke? Daniel berkata. Irsya diam dan tertunduk, seolah sedang membantah semua perkataan Daniel lewat hatinya. Entah mengapa aku merasakan itu. Kita bisa ketemu lagi nanti, kapanpun Irsya mau. Irsya kembali menatap Dania. Janji, Dad? I'm promise with you, the boy. Daniel memberikan jari kelingkingnya yang disambut antusias oleh Irsya. Senyum mereka seakan menjadi penyejuk tersendiri di hatiku. Tanpa sadar, bibir melengkung menatap keduanya. Hingga Daniel menoleh dan mengedipkan mata. Buru-buru aku memalingkan muka. Ada yang kembali berdesir di dada. Semoga bukan sesuatu yang menyiksa di kemudian hari. Ada apa dengan hatiku? Mengapa rasanya semakin kacau? Apa hanya karena melihat perhatian yang diberikan oleh Dania? Atau karena kurangnya pengertian dari Mas Anjar? Dania, bukankah seharusnya aku membencinya? Dia yang menjadi penyebab utama semua masalah yang kualami. Seandainya dulu dia mau mengakui dan menikahi, mungkin kehidupanku tak akan jadi seperti ini. Mas Anjar, sampai sekarang, aku bahkan tidak tahu perjanjian apa yang dulu dia dan ayah lakukan hingga mau-maunya menikahi gadis yang telah hamil. Hanya karena perubahan sikap dan perlakuannya setelah aku hamil Bagas, aku melupakan tentang itu semua. Yang kupikirkan hanyalah tentang masa depanku. Dan lupa tentang kebahagiaan Irsya. Jaga Irsya, ucapan Daniel sebelumnya pergi meninggalkan rumah sakit. Fakta bahwa Daniel sesayang dan sepeduli itu pada Irsya membuatku melupakan bahwa dialah yang menjadi penyebab utama penderitaanku dan juga Irsya. Selemah itukah hatiku? Dering ponsel membuyarkan lamunanku. Kupikir telepon dari Mas Anjar. Ternyata dari ibu. Tak butuh waktu lama aku menerima panggilannya. Karena pasti mengkhawatirkan keadaan Irsya. Setelah kemarin aku memberitahunya Irsya sedang sakit. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Dok. Bagaimana keadaan Irsya? Alhamdulillah sudah membaik. Sebentar lagi Mas Anjar jemput buat pulang. Syukurlah.
Kamu baik-baik aja kan? Baik. Kenapa emangnya, Bu? Ibu tahu, anakmu sakit karena dipukuli Anjar. Ibu tahu dari mana? Tukasku cepat. Kemarin setelah kamu kasih tahu, ibu telepon si Rum, dan ibu bicara sendiri dengan Irsya. Aku menghela napas panjang. Ibu sengaja tidak memberitahu ayahmu. Ayahmu bisa mengamuk kalau tahu cucunya sampai masuk rumah sakit karena dianiaya sama papanya. Bu, boleh Dira tahu, kenapa dulu Mas Anjar mau menikahi Dira? Itu kan sudah masa lalu. Jangan ditanyakan lagi. Yang penting sekarang, kamu sudah bahagia punya keluarga, ya kan? Bahagia. Aku mendengus kasar. Aku bahkan tidak tahu apa aku benar-benar bahagia. Tapi Irsya gak pernah bahagia, Bu. Entah mengapa aku mengucapkan ini. Aku tidak tahu. Hanya terlepas begitu saja. Nanti ibu bicara sama Anjar. Jangan, gak usah, Bu. Irsya adalah cucu kesayangan ayahmu, Dok. Walau ayahmu benci dengan kehamilanmu dulu, tapi dia sayang sekali sama Irsya. Anaknya kalem dan ganteng. Bahkan ayahmu sudah mengubah nama pemilik warisan menjadi nama Irsya. Kalau kamu mau tahu. Hanya Irsya? Tanyaku. Entah. Ibu juga tidak paham. Tapi katanya Bagas kan sudah punya Anjar, sedangkan Irsya tidak punya siapa-siapa. Jadi ayahmu mewariskan semua hartanya untuk Irsya. Kalau Mas Anjar tahu, apa dia gak akan marah, Bu? Suamimu tidak akan berani marah sama ayah. Percayalah. Kalau gitu, kasih tahu Dira penjelasan kenapa. Alasan Mas Anjar mau menikahi Dira. Kenapa Mas Anjar gak berani sama ayah? Alasannya apa? Dok, ayahmu sudah pulang. Sudah dulu ya. Takut ketahuan ibu nelpon nanyain Irsya. Assalamualaikum. Sambungan telepon dimatikan secara sepihak. Itu membuatku kesal. Ada apa sebenarnya? Kenapa semua ditutup-tutupi? Aku bukan lagi remaja di 18 tahun yang takut dan nurut begitu saja. Irsya yang baru keluar dari toilet sudah dalam keadaan rapi, membuat kesalku memudar perlahan. Aku beranjak dari kursi dan mendekatinya. Anak mama ternyata ganteng banget ya. Aku mengulurkan tangan mengelus wajahnya. Tadi yang Putri telepon mama nanyain Irsya. Yang Kakung? Tanyanya. Aku mengernyit. Yang Kakung lagi gak di rumah tadi. Cuma yang Putri. Irsya sering teleponan sama Eyang ya? Irsya mengangguk. Eyang Kakung dan Eyang Putri sering telepon saya, Non. Mbok Rum yang sedang merapikan pakaian Irsya menyahut dan selalu nanya kabar Irsya. Kenyataan yang baru ku ketahui ini seakan-akan menamparku bahwa selama ini aku tidak peduli itu dengan Irsya. Aku memilih kembali menatap Irsya lalu berujar, Irsya udah beneran sembuh kan? Irsya mengangguk. Udah gak sakit lagi? Irsya menggeleng. Janji ya, jangan sakit lagi. Mama sedih lihat Irsya sakit. Mata polosnya mengerjap, lalu mengangguk pelan. Mama boleh lihat punggung Irsya? Irsya diam dan aku segera berjalan di belakangnya, membuka kaos yang dikenakan dan masih terlihat ada bekas di sana, sedikit membiru. Aku menghela napas, merasakan sesak yang menjalar di dada. Bagaimana bisa aku membiarkan anak yang kulahirkan menerima luka fisik seperti ini? Ada salep buat dioles setiap malamnya, Non. Nanti bekasnya bakal hilang, kata dokter. Mbok Rum menjelaskan dan aku mengangguk. Setengah jam setelahnya, Mas Anjar datang bersama Bagas. Irsya selalu memalingkan wajah dari Mas Anjar, sedangkan Mas Anjar sendiri juga terkesan tak peduli. Ya Tuhan, mau sampai kapan seperti ini? Selama perjalanan, Irsya diam duduk di samping Mbok Rum. Aku yang duduk di depan memangku Bagas, sesekali meliriknya. Suatu keadaan yang membuatku tak nyaman.
karena Mas Anjar selalu mengajak ngobrol Bagas, tapi tak acuh pada Irsya. Dan aku sendiri terlalu lelah dengan semua ini. Mau masak apa mampir makan? Suara Mas Anjar mengagetkanku. Dira, mau makan apa emang? Tanyaku. Kan aku nanya kamu. Kalau kamu mau masak, ya udah kita langsung pulang. Terserah Mas aja lah. Mas Anjar berdecak. Mungkin malas berdebat. Makan kerang saus tiram aja, Pak. Bagas menyahut. Kamu mau makan seafood? Iya. Ya udah, kita mampir makan dulu. Mas, tegurku. Apa? Kamu gak mau tanya Irsya? Tanya apa? Ya tanya dia mau makan apa. Kamu ini kenapa sih? Tadi ditanya kamu bilang terserah. Giliran Bagas jawab kamu sewot gitu. Aku cuma nyuruh Mas tanya Irsya juga. Mas Anjar memandangku jengkel. Lalu berseru. Irsya, kamu mau makan apa? Aku menoleh dan Irsya menatap sekilas lalu kembali memalingkan wajah. Irsya, Mas Anjar kembali berseru. Irsya mau pulang aja, lirihnya hampir tak terdengar. Kalau ngomong tuh yang kenceng bisa nggak? Mas cukup, aku menghentikan. Mas makan aja sama Bagas, biar aku pulang sama Irsya naik taksi. Mas Anjar terlihat ingin membentak, tapi karena ada Bagas sepertinya dia memilih memendam. Mobil tetap melaju melewati restoran seafood langganan. Mas Anjar tak lagi berbicara, hanya sesekali menyahut ketika Bagas bertanya. Sedangkan aku, entahlah, rasanya benar-benar lelah untuk bicara. Diam sampai mobil memasuki kawasan perumahan kami, lalu berhenti di depan rumah. Bagas masih mau makan seafood? Mas Anjar bertanya. Mau. Ya udah, tetap di mobil kalau gitu. Kita pergi makan. Aku hanya menghela napas pelan dan mulai turun. Tak ada ucapan apa-apa, bahkan sekedar basa-basi pun aku enggan. Setelah semua barang diturunkan, mobil kembali melaju pergi. Irsya sini sama mama. Aku menggandeng tangan Irsya masuk ke rumah, sedangkan Bu Oru membawa tas-tas berisi pakaian dan lainnya. Tapi gerakanku membuka pintu terhenti saat terdengar suara mobil di halaman. Dahiku mengernyit dan mata membelalak seketika saat melihat Daniel turun dari mobil. Terima kasih telah mendengarkan, dan sorry kalau misalkan suaranya kurang enak didengar atau banyak berisik-berisik, kresek-kresek atau apapun itu, karena ini baru pertama ngerekam suara sendiri buat baca cerita.